Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa channel Narsi Dakwah yang berbahagia, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, di mana saya sekarang lagi merasakan bahagia yang begitu luar biasa ya. Begitu saya melihat, menyimak pernyataan dari asatidina wa masyayikhina ya, Ustadz Kiai kita, Buya Ajengan kita, ya, perkumpulan ulama semadura yang telah menyatakan sikap dan pandangan dengan kalimat yang begitu singkat dan padat, yang beliau memberikan ketegasan sikap-sikap beliau tentang perbedaan dan perdebatan masalah nasab habaib, di mana di antara poinnya yang paling penting apa? Kami diajarkan oleh guru-guru kami untuk ta'zim dan hormat kepada habaib. Kalimat yang simpel dan padat ini cukup menjadi suatu tambahan energi keyakinan kami ya dengan nasab para ahibba atau habaib. Kalimat yang singkat itu para pemirsa, itu maknanya sangat padat sekali. Ya, kalimat yang disampaikan dengan cara etika yang mulia dengan akhlakul karimah. Kalimat yang disampaikan dengan cara yang bersahaja, bersahabat, itu sesungguhnya kalau didalami, dicerna, difahami, itu maknanya dalam. Maknanya dalam. Ya, wajah-wajah yang mulia, wajah-wajah yang itu sejuk kalau dipandang. Itu ciri-ciri alamat orang-orang soleh. Dan kita tentu mencari teman orang-orang soleh. Terlebih adalah guru Kiai Ajengan Abuya kita. Ya, jadi saya berharap cukuplah kita mendengar ucapan-ucapan beliau ini ya. Nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing mencari dalil apakah nasab habaib itu salah atau mengkotek ya. Ya. Para pemirsa, di kesempatan ini saya akan mengutip kalamnya Imam Ghazali yang ada pada kitab Bidayatul Hidayah yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ya, yang dikenal dengan kitab Maraqil Ubudiyah. Ini kitab dasar dalam tasawuf. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani ya, tentu salah satu mentari Jawa, ulama Jawa yang dikenal di tanah Mekah. Bukan saja di Jawa tapi juga beliau dikenal di Mekah ya. Apalagi dengan karangannya Tafsir Munir. Ya, kalau kita timbang-timbang dengan ulama Banten, alim Banten yang sekarang yang heboh ya dibicarakan, tentu nggak bisa didudukan sama ya, jauh kemana-mana. Nah, tentu dalam hal ini ya kita berpegang kepada ulama-ulama seperti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini apa beliau menyampaikan? Ya bunayya, idza aradta suhbata insanin ashab man idza khadamtahu sonak wa idza sahibtahu zanak wa in qa'adat bika mu'natun manak ishab man idza madatta yadak bi khairin maddaha wa in raka minka hasanatan addaha wa in raka minka sayyatan saddaha ishab man idza qulta saddaq qalak wa idza hawalta amran amarak wa idza tanaza'tuma fi syai'in atharak. Ini beliau ini Imam Ghazali mengutip wasiatnya Alqamah Al-Atarudi
rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Apa artinya? Wahai anakku, apabila engkau ingin bersahabat dengan insan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang apabila kau khidmah kepadanya, maka dia akan menjagamu. Khidmah dengan ucapan ataupun perbuatan, dia menjaga harga diri kita, jiwa kita, dan harta kita. Dan apabila kau berteman dengannya, zanak, dia akan menghiasimu. Ya, artinya persahabatan dibikin indah oleh dia. Dan apabila menimpa memu'nah, kebutuhan hidup, masalah hidup, ya, manak, maka dia akan bangun berdiri membantu, ya, menyelesaikan dan merasakan itu. Temanilah orang yang apabila ulurkan tangan kepadanya dengan kebaikan, maka dia pun kembali berbalik mengulurkan tangan. Dan apabila dia melihat darimu hasanatan kebaikan, maka dia akan menghitung kebaikan itu. Artinya akan membalas, tahu balas jasa. Dan apabila dia melihat darimu sayyi'ah, suatu amal yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, maka dia akan menutupi itu. Bertemalah dengan orang yang apabila kau bicara saddaqa qaulak, dia akan membenarkan ucapanmu. Tentu ucapan yang betul. Ya, tentu yang salah jadi salahkan. Bukan salah dibetulkan. Jadi ya maksudnya itu akan membenarkan ucapanmu kalau itu ucapan yang betul. Dan apabila kamu hawal ta'amron, lagi mengurusi satu masalah, amarok, maka dia akan memposisikan kamu sebagai amir. Artinya di depan. Enggak berambisi pengen di depan, dia hanya enggak. Dan apabila kau berdebat dengan dia dalam satu urusan, al-tarok, maka dia akan mendahulukan engkau, mengalah. Gitu. Nah, ini sifat-sifat ini, para pemirsa, saya meyakini dan saya menemukan ada pada beliau-beliau, karena Al-Fakir ya pernah berkumpul, ya, pernah bertemu dengan majlisnya beliau. Jadi sudah cukuplah untuk menyikapi sekarang yang lagi ramai itu kita berpegang sama beliau-beliau itu. Ya, beliau ya adalah orang-orang yang kita yakini orang-orang soleh. Samping itu pula beliau adalah asatid, masyayikh, jengan abu ya, yang saya yakin ilmunya bukan ilmu kaleng-kaleng. Ya, cukuplah kita berbelajar akhlak sama beliau-beliau. Dan kita meyakini beliau adalah warasatul anbiya. Termasuk al-ulama warasatul anbiya. Yang masuk dalam ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang punya takut dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja ya. Ya, sekali lagi sebelum saya tutup, kepada pemirsa saudaraku yang menyimak video ini, kita jangan ragu untuk meyakini bahwa nasab habaib itu mutasil dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak usah kita terlalu terbawa dengan perdebatan yang itu kalau kita timbang-timbang itu semakin tidak ilmiah ke sini. Ya, tidak sehat gitu ya. Ya, harapannya mudah-mudahan ya saudara kita yang berbeda paham dengan kita cepat bermuhasabah lah. Ya, cepat bermuhasabah. Saya kira cukup satu dalil ya. Kita nggak usah bertele-tele, berdebat, mengambil banyak dalil. Itu dengan kita bertaklid dengan nasabah, alim dalam bidang nasab, itu Syekh Muhammad
Murtado Az-Zabidi. Ya, udah cukup itu. Di mana keilmuannya diakui semua orang, semua ulama di masanya. Tentang ahli nasabnya, orang-orang pada datang berbondong-bondong ke tempat beliau untuk mengoreksi nasab-nasab beliau, mereka-mereka. Apalagi, sementara kan yang hadir sekarang kan, dengan maaf segala hormat, siapa yang mengakui kalau Ki Mat itu ahli nasab gitu? Siapa? Nah, itu saja ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.